kekerasan secara verbal itu jauh lebih menyakitkan dibanding kekerasan secara fisik. Kekerasan secara fisik mungkin sehari, 2 hari, seminggu, atau katakanlah sebulan itu sudah bisa kita selesaikan, bisa disehatkan. Tetapi kekerasan secara verbal itu melekat di hati, di pikiran, dan itu akan menggumpal menjadi emosi. Emosi yang satu saat, pada saat ada jalan keluarnya, maka dia akan eksplosif. Bisa eksplosifnya lokal, seperti apa yang Ade Armando katakanlah alami. Amit-amit dia jangan sampai eksplosifnya masif. Itu akan melulantakkan kita semua. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dilimpahkan kekuatan iman sehingga kita mampu menunaikan kewajiban berpuasa sampai berakhir nanti. Dan kita berharap buah dari puasa kita mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu takwa. Takwa dalam pengertian sederhana Bang Kica adalah jika sesuatu nilai-nilai ilahiyah secara build up hidup dalam diri kita, dan itu menjadi acuan utama dalam setiap kita mengambil satu keputusan penting, satu tindakan penting. Sebulan lebih kita menahan lapar dan dahaga, dan itu bukan karena keadaan terpaksa, tapi tidak sedikit dari saudara-saudara kita di luar sana, haus dan lapar itu bagian dari keseharian mereka. Jadi hendaknya berpuasa ini juga bisa atau mampu menumbuhkan empati yang dalam terhadap saudara-saudara kita yang tidak beruntung di luar sana. Tidak hanya cukup sekadar empati, tetapi empati tersebut menggerakkan keinginan untuk ikut berbagi, untuk ikut sharing, mulai dari lingkungan yang kecil, di antara keluarga inti, keluarga dekat, orang kampung, karib kerabat, tentu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan takaran yang bisa kita tanggung. Dalam puasa kita juga menahan segala macam emosi, menahan nafsu-nafsu hewani, nafsu-nafsu yang tidak terkontrol, yang mengakibatkan tidak satunya hati dengan perbuatan. Kita juga menahan atau mengendalikan pikiran-pikiran kita yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif dan tidak bertentangan dengan hati nurani. Sehingga tentu pasca puasa kita akan menjadi orang yang bisa memahami kesulitan orang lain, orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik, dengan handal, dan jadilah kita manusia-manusia unggul dalam ketakwaan. Baik, teman-teman sobat Kicau Jelata, hari ini Bang Kica ingin memberikan beberapa catatan atau berceloteh, berkicau tentang beberapa catatan soal apa yang terjadi di tanggal 11 April yang lalu, yaitu demonstrasi. Demonstrasi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi di hampir semua kota yang ada kampus, ada universitasnya, demonstrasi terjadi. Dan yang menjadi isu utama yang para demonstran suarakan adalah soal perpanjangan masa jabatan presiden, lalu soal presiden 3 periode, jadi penambahan 1 periode. Isu ini sebenarnya sudah lama bergulir, dan itu katakanlah diinisiasi oleh orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Katakanlah yang melemparkan isu penundaan pemilu adalah 3 ketua umum parpol, yaitu PKB, PAN, dan Golkar. Yang ketua umum Golkar tak hanya sekedar ketua umum parpol, tapi beliau juga adalah seorang menteri. Lalu juga dilemparkan oleh Bahlil, yang ketua BKPM kalau nggak salah, lalu oleh Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Jadi intinya wacana ini muncul dari orang-orang yang berada di kekuasaan atau di circle kekuasaan, dan ujung dari wacana ini adalah bertambahnya kekuasaan yang mereka pegang.
banyak kritikan, banyak kehebohan-kehebohan terjadi pasca keluarnya wacana atau isu tersebut, dan reaksi dari Pak Jokowi di awal-awal itu sangat jelas bahwa yang melemparkan isu itu adalah orang yang akan menampar muka saya, mencari muka saya, atau ya pokoknya Pak Jokowi bicara soal muka, dan beliau tidak berminat, tidak berhasrat untuk lanjut menjadi presiden. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan semakin terstruktur dan masifnya gorengan-gorengan, baik di kalangan elite partai politik, di kalangan menterinya Pak Jokowi, dan di kalangan pendukung, dalam tanda petik, kita lihat waktu peristiwa formula di Mandalika, itu banyak sekali poster-poster yang bagus banget gitu, minta Pak Jokowi lanjut 3 periode. Begitu juga di Dumai ketika Pak Airlangga ke sana. Jadi intinya memang ada hasrat, ada minat untuk lanjut, baik itu melalui entah penundaan pemilu atau melalui perubahan Undang-Undang Dasar dengan menambah 1 periode lagi. Dan banyak pendapat, sanggahan, keberatan dari masyarakat, tokoh masyarakat, tetapi sepertinya tidak dengar, dan karena itulah Bang Ica mahasiswa bergerak. Tentu kita sadar bahwa kenapa dibatasi masa jabatan presiden, karena pengalaman kita di 2 presiden sebelumnya, yaitu pada saat Bung Karno dan Pak Harto, itu kekuasaan yang unlimited, menyebabkan dalam tanda petik pemerintahan cenderung otoriter, mengendalikan rakyat seenak modelnya. Yang pertama itu bahkan mendeklarasikan sebagai presiden seumur hidup, tentu oleh para dayang-dayang, oleh para pendukungnya. Apakah itu natural atau rekayasa, karena mereka yang berkuasa itu bisa saja dilakukan. Akibatnya tragis, Bung Karno jatuh sebelum masa pemerintahnya berakhir. Begitu juga apa yang dialami oleh Pak Harto. Setelah 30 tahun lebih berkuasa, beliau jatuh dari singgasana kekuasaan. Dan kita tidak ingin itu terulang kembali. Maka dilakukanlah revisi. Dari Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, tidak ada katakanlah pikiran-pikiran gatal untuk mempanjang masa jabatan, baru ada atau muncul saat ini. Apapun alasannya, sekali lagi reformasi salah satu tujuannya itu adalah membuat negeri ini lebih baik, membuat demokrasi berjalan dengan benar, seleksi kepemimpinan berkembang dengan sehat. Jadi mari kita bukakan mata, bukakan kuping para penggaung, para peminat, para pejuang-pejuang yang saat ini secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi masih ngotot berikhtiar untuk entah memperpanjang masa jabatan presiden dengan penundaan pemilu, entah merubah konstitusi menjadi presiden 3 periode sehingga di 2024 Pak Jokowi bisa katakanlah berkontestasi lagi. Stop itu, hentikan itu. Bukan saatnya kalian yang kami dudukkan baik di Senayan sana maupun di eksekutif untuk memikirkan diri kalian. Kalian kami dudukkan di sana untuk mendistribusikan keadilan sosial. Dan mendistribusikan keadilan sosial itu adalah bagaimana kalian memenangkan kehendak orang banyak, mengalokasikan anggaran sesuai dengan kehendak masyarakat luas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itulah tugas utama kalian, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mengurangi atau kalau perlu menjembatani segala macam friksi, segala macam pertengkaran, percecokan yang mengakibatkan rawannya kohesivitas sosial kita, makin rusaknya kohesivitas sosial kita. Itulah tugas kalian sebenarnya. Lalu catatan kedua adalah terkait dengan peristiwa apa yang dialami oleh Ade Armando yang terjadi pada saat demo di Jakarta. Ade mendapat insiden, katakanlah pengeroyokan, pemukulan oleh orang-orang yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, penyidikan oleh polisi kita, dan kita berharap ini bisa diungkap dengan setuntas-tuntasnya, bisa diberikan penjelasan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, seluas-luasnya, agar tidak berseliweran lagi isu kesana kemari soal insiden ini. Sebagai pribadi Bang Kica sangat menyesali terjadinya insiden ini. Tidak seharusnya
sebagai sesama manusia kita melakukan kekerasan terhadap manusia lainnya. Ade Armando juga sama seperti kita, punya saudara, punya ibu, punya anak, punya istri. Bahwa kita tidak sependapat dengan pikiran-pikirannya. Dan jujur saja Bang Kicca adalah termasuk orang yang enak, yang jijik, yang sangat tidak suka dengan apa yang diproduce secara terus-menerus, terstruktur dan masif, bukan hanya oleh Ade Armando, tetapi oleh banyak rekan-rekannya, yang cenderung itu mengakibatkan rasa tidak senang, perpecahan, ujaran kebencian, dan kekerasan secara verbal. Ingat, kekerasan secara verbal itu jauh lebih menyakitkan dibanding kekerasan secara fisik. Kekerasan secara fisik mungkin sehari, 2 hari, seminggu, atau katakanlah sebulan, itu sudah bisa kita selesaikan, bisa disehatkan. Tetapi kekerasan secara verbal itu melekat di hati, di pikiran, dan itu akan menggumpal menjadi emosi. Emosi yang satu saat, pada saat ada jalan keluarnya, maka dia akan eksplosif. Bisa eksplosifnya lokal, seperti apa yang Ade Armando katakanlah alami. Amit-amit dia jangan sampai eksplosifnya masif. Itu akan melulantakkan kita semua. Jadi, sekali lagi, Bang Kicca tidak suka, tidak setuju dengan kekerasan fisik yang dialami oleh Ade Armando. Tetapi Bang Kicca bisa memahami secara psikososial apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tindakan tersebut adalah satu letupan emosi yang selama ini sudah terpendam. Karena yang Bang Kicca dengar, Ade Armando sendiri sudah sering dilaporkan ke aparat kepolisian, dan statusnya sepanjang yang Bang Kicca tahu adalah tersangka. Kenapa itu tidak diselesaikan? Kenapa itu tidak diproses secara hukum? Itu baik bagi Ade Armando dan baik bagi masyarakat. Inilah yang Bang Kicca sayangkan. Dan Bang Kicca lebih sedih lagi. Sedih dan takut luar biasa melihat komentar-komentar yang beredar di grup WhatsApp, di Facebook, di Twitter, di sosial media lainnya. Hampir sebagian besar yang Bang Kicca lihat itu malah senang, malah bersyukur dengan apa yang diterima oleh Ade Armando. Ada apa ini bangsaku? Apa yang salah? Hendaknya ini dibaca oleh para orang-orang yang kita beri kekuasaan, bahwa ada yang salah dalam, katakanlah, penegakan hukum di negeri kita. Ada perasaan ketidakadilan yang berkembang tumbuh di hati masyarakat. Hati-hati, ini sangat berbahaya. Jadikan ini pelajaran untuk kita semua, bahwa negeri ini harus kita rajut, harus kita rawat kohesivitas sosialnya dengan cara masing-masing kita mawas diri. Tidak semua yang benar menurut kita bisa dilemparkan di khalayak yang luas, apalagi itu menyangkut keyakinan, apalagi itu menyangkut agama. Hati-hati, 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 hati-hati. Dan bagi saya berharap jika ada manusia penista agama dan menjadi perbincangan publik, penista agama apapun, hendaknya ini menjadi perhatian dari pemerintah. Jangan ada lagi mereka-mereka ini bergentayangan dan memproduksi narasi-narasi buruk, busuk yang memecah belah, yang menyebabkan banyak hati terluka karena keyakinannya, dalam tanda petik menurut subjektivitas mereka, itu dihina, dinistakan. Demikian kicau pendek ini, kicau soal beberapa catatan terkait dengan demonstrasi yang terjadi pada tanggal 11 April 2022 yang baru lalu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sekali lagi, mudah-mudahan negeri ini selalu dalam keadaan damai, dan mudah-mudahan semua kita ke depan benar-benar berhati-hati mengeluarkan narasi. Jangan sampai karena mulut kita akan mendapatkan masalah. Jangan sampai karena mulut kita masyarakat terpecah belah. Pandai-pandailah berenang di lautan luas, karena kita tidak tahu, ada saatnya ketidakhati-hatian kita mengakibatkan ombak menggulung kita, dan barangkali itulah yang dialami atau terjadi pada saudara kita Ade Armando.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.